Oke, saya mulai. Di sini saya akan mempresentasikan, bentar, kita, nah ini, PHP. Agenda, pengenalan PHP, instalasi PHP, menjalankan skrip pertama, ritual Hello World biasa. Biasanya kita lakukan saat menggunakan bahasa pemrograman yang baru kita pelajari. Pengenalan PHP. Apa itu PHP? PHP singkatan dari PHP, Hypertext Preprocessing. Ya walaupun awalannya ada PHP, Hypertext Preprocessing ya. Sedikit lucu memang. PHP banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development. PHP sangat mudah digunakan dan banyak diadopsi oleh programmer web. Bahkan hampir mayoritas web di dunia ini menggunakan PHP. Sejarah PHP. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Awalnya digunakan sebagai alat untuk mencatat pengunjung website pribadinya. Oleh karena itu, bahasa pemrograman ini awalnya disebut sebagai Personal Home Page Tools. Kenapa kita pakai PHP? Karena PHP adalah bahasa pemrograman yang open source. Bisa kita download di situs http www.php.net atau bisa kita download di situs GitHub PHP strip src. Selain open source, PHP juga gratis untuk digunakan sehingga tidak ada biaya tambahan saat menggunakannya. Kenapa harus belajar PHP? Ya, sekarang kan banyak kursus-kursus online yang tentang Python, menjadi data analis, data science, JavaScript untuk uh, untuk front, untuk apa? Untuk tampilan awal dan back end atau dapur sistem bisa menggunakan JavaScript ya sekarang. Tapi kenapa kan kita harus pakai PHP? Karena PHP bakal tetap dipakai. Ini saya ambil dari website TOB Programming Community Index. Kita bisa lihat timelinenya dari tahun 2002 sampai 2022. Dari tahun 2002 sampai 2022. PHP itu ya mengalami kemunduran ya sedikit. Apa yang bisa dibuat dengan PHP? PHP bisa membuat server-side scripting, salah satu fokus utama web. Di sini terdapat logika dan operasi pada sistem berbasis web. Bekerja di bagian server, kita dapat melihat output aplikasi menggunakan web browser, Internet Explorer, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Command line scripting PHP juga bisa digunakan untuk membuat pemrograman berbasis command line tanpa tampilan UI UX, tanpa harus menggunakan web server seperti aplikasi penjadwalan, to-do list, dan lain-lain. Membuat aplikasi desktop menggunakan PHP GTK. Tapi ada bahasa pemrograman yang lebih canggih, seperti Java, C, C Sharp, C++, dan lain-lain. Oh ya, bahasa pemrograman PHP ini adalah turunan dari bahasa pemrograman C. PHP adalah bahasa turunan dari bahasa pemrograman apa? Kita lihat di internet. Nah, PHP merupakan turunan dari bahasa Perl yang dibuat khusus untuk Linux dan Unix. Perl ya.
Saya pernah dengar itu bahasa pemrograman PHP itu turunan dari bahasa C. Kita tanya lagi, adalah turunan dari pemrograman C. Kelihatannya. Nah, C merupakan induk dari bahasa pemrograman modern. Bahasa pemrograman C banyak diinspirasi bahasa pemrograman lain seperti C++, C Sharp, Objective-C, PHP, Java, JavaScript, dan masih banyak lagi. Oh, berarti C itu merupakan induk dari bahasa pemrograman modern. Jadi kalau ini ada yang bilang bahwa PHP merupakan turunan dari bahasa Perl, bisa juga ya. Tambah lagi ke sini. Menginstal PHP. Menginstal PHP. PHP bisa diinstal di sistem operasi apapun, Windows, Mac, ataupun Linux. Tapi menginstal PHP secara manual tidak terlalu mudah. Oleh karena itu, direkomendasikan menginstal PHP dengan tools bantuan yang sudah membantu PHP dengan teknologi pendukungnya. Yang pertama, kita bisa menginstal PHP lewat exam. Pada pembelajaran ini, kita akan menginstal SAM di mana telah membundle PHP, MySQL, atau MariaDB, Apache, HTTPD, dan lain-lain. Kita bisa mendownloadnya di http://apachefriend.org/download. Ya, kita akan masuk ke sana ya. Oh ini, karena saya sudah lihatnya ya, kita baca dulu ya. Apache Friend. Apache. What? Exam adalah yang paling populer saat mendevelop PHP. Jadi karena dia gratis, mudah diinstal, mudah mendistribusikan Maria Database, PHP, dan Perl. Exam open source dan package-nya sudah terbundle di sana. Jadi sangat mudah untuk menggunakannya. Kita ke download. Kalian bisa downloadnya Exam. Karena saya menggunakan Windows, kalian bisa lihat versinya ada 8.0, PHP-nya sama. 8.1 PHP-nya juga 8.1, 8.2 PHP-nya juga 8.2. Untuk punya saya cek ya, karena saya sudah misalnya ya, Exam ini saya cek versi saya cmd php minv. PHP milik saya adalah PHP versi 8.2.4. 8.2.4 berarti yang terbaru. Oke, saya nggak bakalan membuat tutorial untuk misalnya karena ini sangat mudah untuk misalnya. Kita lanjut lagi ke setting patch. Nah, setting patch itu adalah string karakter yang digunakan untuk merujuk pada suatu file directory. Di sini kalian lihat kan, ini adalah patch-patchnya. Nah, ini c.2/sum/php. Gimana uh, cara nambahinnya? Gini, kita ke file explorer kita di PC. Karena saya punyanya cuma Windows C saja sebagai sistem. Saya install di sini. Exam PHP ini nanti di copy, ini nanti bisa di copy
sama MySQL. Ini Windows C, exam, MySQL, dan bin. Ini kalian copy. Kalian buka environment. Dan sistem. Environment variable. Kalian masuk ke sini, patch. Kedua kali. C, exam, strip php. Kalian ketik new, browse, cari file kalian di mana, di PC, Windows C, exam, MySQL, bin. Kalian klik OK, tambah lagi new, browse, php, oke. Oke, sudah kan? Ini untuk examnya ya. Untuk setting examnya. Mengecek versi PHP yang sudah di patch. Nah ini PHP main version. Kalau ini PHP it's not recognition as internal or external command. Maksudnya filenya tidak ada. Maksudnya file PHP, maksudnya PHP kalian itu tidak terinstall dengan benar. Kalau ini PHP main version muncul versinya 8.1. Nah, ini berarti benar. Nah, text editor yang bisa kita pakai untuk ngebuat file kita yang pertama ini. Visual Studio Code, Sublime Text, Bracket, atau PHP Storm. Nah, PHP Storm ini berbayar, Bracket, Sublime, Visual Studio gratis. Untuk Sublime ini juga berbayar sebenarnya. Cuma kalian bisa download dan gunakan. Oke, kita langsung ke prakteknya membuat Hello World, mantra Hello World. Oke, lanjut lagi. Nah, file PHP, file kode program diakhiri dengan extension .php. Pada awal kode program, tag lebih besar tanda tanya PHP atau teks dan diakhiri dengan tanda tanya kurang dari tanda tanya PHP atau teks dan diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Penamaan file terserah pengguna, tapi direkomendasikan tanpa spasi. Untuk menampilkan output atau hasil PHP bisa menggunakan echo. Nah, menulis ini ya, menulis kode atau mantra Hello World ini ya. Saya buat folder dengan nama belajar PHP dan di dalamnya ada file bernama hello world.php. Saya akan contohkan ya. Oh ya, untuk menulis ini kalian harus masuk ke ini folder sum htdoc. Nah, di sini ada beberapa file yang telah saya buat. Nah, kalian nulis kodenya di sini. Oke, kalau gitu saya perhatikan nih. Ini praktek yang saya lakukan untuk untuk tempat yang saya ajar. Oh ya, karena ini error kenapa? Karena ini Apache dan MySQL-nya masih belum saya pakai. Saya akan aktifkan Apache-nya aja dulu ya. Karena kita butuh Apache-nya aja.
Oke. Oh iya, biasanya untuk membuka localhost biasanya kita cuma buka localhost slash gitu aja ya. Nah, punya saya error karena saya ganti portnya 80 sebenarnya kan 80 doang, karena saya punya dua aplikasi untuk menjalankan PHP, Exam ini dan satu lagi Paragon. Ini Paragon ini juga mudah cara gunainnya. Kita bisa ganti versi di sini. Apa aja kita juga bisa ganti juga versi HTTPD-nya di sini. MySQL, Node.js, Python kita bisa ganti langsung di sini. Cara menambahkannya, oke, tapi karena kita nggak bakalan pakai ini Paragon, kita itu cuma pakai ini Exam. Tapi saya akan perhatikan tepat downloadnya. Paragon. Ini juga sama seperti Exam. Ini juga aplikasi yang membandel PHP. Kalian bisa download di sini. Paragon. Paragon. Kalian bisa download si versi fullnya atau versi portable-nya. Terserah kalian mau download yang mana. Atau ada lagi yang lainnya, namanya MAM. Tapi di sini saya nggak install MAM sih. MAM, install MAM. Cara installnya juga mudah. MAM ini Paragon, MAM, ini installnya mudah semua. Dan Paragon juga bisa pakai bahasa Indonesia. Ini kan SAM ini kan pakai bahasa Inggris kan. Paragon bisa pakai bahasa Indonesia. Ini MAM. Kalau kalian ingin download, klik download ini atau free download ini. Ini MAM ini besar 600 mega, sedangkan Paragon ini 200-an mega. Kalau SAM itu 200 sampai 300 mega kalau mau download. Oke, kita lanjut ke sini ya. Karena saya itu portnya yang satunya sudah kepake di sini, port 80 sudah kepake buat si Paragon. Jadi saya terpaksa ganti portnya menjadi 80 di sini. Jadi kalau saya cari localhost, reload, dia error. Tapi kalau saya bukan slash tapi 80 dia bakal muncul banyak file folder yang sudah ada. Oh ya, biasanya akan muncul tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboardnya saya taruh di sini. Tapi saat saya jalankan tampilan dashboardnya, dia error 0, not found. Mungkin karena saya ganti portnya dan saya juga masih ngulik lagi lah cara biar si tampilan dashboardnya bisa muncul. Ya nanti aja lah. Kita balik lagi ya fokus ke menulis mantra hello world ya. Nulis kode pertama hello world. Oke, kita masuk ke ini Visual Studio Code. Saya remove dulu ya folder-foldernya. Move, karena saya sudah punya banyak folder di sini. Saya cari folder yang itu nggak ada isinya. SMKTI, KTI, PHP dasar, ini ada isinya.
ini dasar udah isinya. Setelah seperti ini aja saya seret. Dasar ini ngerelot, saya buat folder lagi namanya belajar slash kita tunggu dulu ya, masih dibuatkan. Lama ya, saya close saja ya, close Windows, saya buka lagi karena tadi lama. Saya lihat ini sudah berapa menit, 21, lama. Belajar, nah ini foldernya sudah ada, tapi cuma belajar aja, saya tambahin belajar PHP. Update. Oke. Update. PHP. Dia update ternyata ya. Makanya lama. Atau pakai Sublime aja ya. Baru kebuka. Istilah kita tambahin file baru. Versinya. Tutup aja ya. Ini update built-in forward port. Oke, versinya. Oke. Kita buat lah ya. Saya beri nama hello PHP. Oke, kita sambil nunggu, kita lihat aja ya, update-nya apa. Agustus perbaruan 1.82. Ada beberapa update accessible improvement will enforce sticky scroll. Oke. Udah muncul ya. Kurang dari tanda tanya PHP. Oh ya, kita bisa pakai kutip 1 hello world. Di belakangnya kita tutup, kita jalankan filenya di SMKTI. Belajar PHP hello.php. Ini tampilan hello. Kalau kita buka inspect,
tampilannya akan muncul tampilan HTML dan teksnya Hello World. Ada body. Nah, kerennya PHP ya sekarang, ya PHP dari dulu ya gini ya. Ya, tapi kan kita nggak perlu bikin HTML ini nggak perlu, kita cuma panggil aja PHP echo hello world gitu aja, udah selesai, udah muncul ya. Nah, ini untuk menulis mantra pertama hello world. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Nah, menjalankan kodenya tinggal dipanggil aja hello world titik php di browser tadi kan. Kita buka localhost foldernya, kan saya bikin folder lagi belajar script PHP, terus hello, kita buat ini hello world. Oke, menjalankan kode. Oh, oke. Kenapa oh, sudah selesai ya. Oke, ini untuk pengenalan PHP pertama. Jadi ini pengenalan PHP pertama. Oh iya, materi ini kok ini materinya sama kayak ini materinya saya ambil dan saya tambahin beberapa sedikit lah. Ini materinya saya ambil dari materinya Pak Eko Kanedi yang materi PHP dasar. Ya, ada beberapa yang saya tambahin, tapi saya pakai materinya Pak Eko karena materinya Pak Eko sangat membantu sekali dalam saya membuat materi ini. Jadi mohon maaf ya kalau saya nggak bilang-bilang ke Pak Eko kalau saya pakai materinya beliau untuk membuat materi ini. Mohon maaf ya. Ini materinya Pak Eko PHP dasar. Eko Kurniawan Kanedi, kan hampir mirip lah materinya Pak Eko sama saya. Ya, saya mohon maaf lah kalau saya pakai materinya beliau untuk membuat materi ini. Ya, jika ini datanya sudah cukup ya. Kalau gitu terima kasih.